Halo guys, jadi kali ini saya bakal room tour atau kosan tour tempat tinggal saya di New Zealand. Dan ini merupakan tempat tinggal saya di New Zealand. Jadi mungkin saya bakal nunjukin kira-kira kosan saya ini kayak gimana ya. Jadi ini tampilan depan dari si kosannya. Jadi di sini ada orang-orang parkir dan ini rumah orang lain. Nah, jadi itu jalannya. Nanti mungkin kita bakal cobain keliling-keliling kali ya. Nah, lanjut. Kosanku ada di belakang di sini nih. Oke, masuk ke sini. Nah, di sininya itu ada balkon ya. Oh. Nah, di sana ada halaman. Ini ada tempat jemuran. Nah, ini ada tempat sampah yang lumayan lengkap. Oke. Nah, terus ini dia kosanku. Jadi dia merupakan kabin gitu ya. Mungkin kita langsung cobain masuk aja kali. Iya, ini dia kosanku. Jadi cukup simple. Jadi kayak gini nih ruangannya. Jadi di sini ada kursi. Terus di sini ada tempat tidur, di situ ada meja, di situ toilet. Dan di sini barang-barang dapur ya. Nah, mungkin kita mulai dari sini dulu kali ya. Nah, di sini ada apa ya, rak barang-barang atau makanan tuh. Sana ada peralatan makan. Nah, di sini untuk sepatu-sepatu. Jadi saya belum punya rak sepatu, jadi masih diginiin aja. Nah, terus di sini ada kompor listrik. Orang-orang New Zealand kebanyakan pakai kompor listrik. Nah, di sini ada kulkas, jadi kulkas mini gitu ya. Selanjutnya ini ada microwave. Jadi microwave ini katanya cukup membantu di sini. Jadi aku disediain juga si microwave. Ini ada pemanas air. Terus ini ada buat rice cooker katanya, karena cukup terbatas di sini rice cooker. Jadi ya yang kayak gini. Terus ini ada roti toaster. Oke, jadi itu overall si dapurnya. Cukup simple tapi lumayan lengkap, apalagi untuk anak kosan. Selanjutnya kita bakal ke lemari. Nah, jadi di sana ada dua koperku yang kemarin ku bawa. Nah, ini pakaian dan sebenarnya nggak ada gantungan gitu ya. Nggak ada gantungan, jadi cukup butuh sebenarnya gantungan. Nah, terus ini ada gantungan dua. Kemarin aku beli ini karena sebelumnya nggak ada gantungan gitu. Dan di sini nggak boleh maku gitu guys. Jadi ya cukup terbatas lah. Nah, selanjutnya di sini ada kursi. Nah, ini kursi ini cukup unik karena bisa dijadiin tempat tidur ya. Nih, kalian bisa tarik ini. Tarik. Tada. Bisa jadi tempat tidur. Memang nggak terlalu empuk tapi cukup nyaman. Jadi ya, ini multifungsi. Jadi kalau ada orang yang mau nginap bisa pakai kursi ini. Dan ya, ini lumayan nyaman. Selanjutnya ini ada tempat tidur. Nah, kemarin itu nggak dikasih selimut ya. Jadi ini aku beli sendiri. Tapi cukup gagal ya. Karena si selimut ini agak kotor gitu guys. Tuh kayak dia ada bercak-bercak hitam gitu. Gara-gara si bulunya gitu ya. Selanjutnya ini ada kursi. Nah, jadi kursinya cukup standar ya. Cukup standar. Kursi. Terus di sana ada nyimpan barang-barang juga. Dan ya, menurutku ini cukup nyaman juga, walaupun nggak yang mewah, tapi ya cukup lah untuk belajar gitu. Nah, selanjutnya di sini ada WC. Nah, jadi WC-nya itu nggak pakai ini ya, nggak pakai pintu, jadi cuma pakai gorden doang. Dan di sini ada rak-rak untuk nyimpen barang-barang. Dan di sini ada jendela kecil, cukup simpel. Nah, terus selanjutnya di sini ada kloset dan ya cukup bersih. Dan minusnya adalah dia nggak ada pembatas gitu antara WC dan juga ini, jadi benar-benar rata gitu ya, makanya harus kering terus biar airnya nggak keluar ke sini. Nah, mungkin di sini ada shower room, cukup standar aja tapi nyaman banget, serasa di hotel. Nah, kalian bisa lihat sini ada shower dan di sini dia ada air panas, air dingin dan cukup nyaman dan luas juga. Jadi serasa di hotel sih, kayak American banget. Nah, mungkin yang aku pengen share di sini adalah si wastafelnya. Jadi si wastafel di sini tuh jadi air minum ya. Jadi air minum. Nah, terus kalau kita ke kiriin, di sini kan ada tanda itu ya, merah dan juga biru. Jadi kalau yang ini air panas. Jadi ini cukup menarik sih, karena ya
enak aja gitu kalau pakai hangat, apalagi kalau lagi dingin gitu. Paling itu aja sih. Jadi overall nyaman banget. Oke, jadi mungkin aku sekaligus share juga gitu ya. Jadi untuk si kosan di sini tuh harganya $240 setiap minggu. Jadi kalau dirupiahin dari New Zealand ke rupiah itu sekitar 2.400.000 untuk satu minggu. Jadi untuk satu bulannya itu ada di kisaran 9.600.000. Apakah ini mahal atau enggak? Jadi sebenarnya ini cukup standar gitu ya. Karena kos-kosan di New Zealand itu, khususnya di kota saya di Hamilton, itu di rentan 200 sampai 400. Jadi untuk yang murah banget saya lihat di Hide.me namanya itu website. Jadi kayak website kos-kosan di sini ada yang 200, tapi itu dia fasilitasnya cukup terbatas, belum tentu termasuk air juga, wifi dan lain-lain. Jadi 200 itu bener-bener budget minimum banget, dan kalau dihitung-hitung bisa jadi 220 atau 230 gitu. Sedangkan 240 ini bisa dibilang murah, tapi nggak yang paling murah. Jadi standar gitu ya. Karena saya juga di sini berbagi bareng sama mahasiswa Indonesia. Jadi di yang rumah sebelah tadi di sana, itu tuh dia satu keluarga mahasiswa S3 Indonesia. Jadi dia sewa satu rumah ini dan ada bonus kabin ini. Jadi bisa dibilang ini tuh disewain ke saya untuk ngebantuin dia bayar sewa gitu. Jadi makanya itu harganya lebih murah gitu. Kalau misalnya dengan harga yang segini, itu tuh sebenarnya kalau mau nyari itu di sekitar 280 atau 300, atau kalau per bulan ya di kisaran 10 sampai 12 juta gitu. Jadi bisa dibilang ini cukup best deals dan dengan fasilitas dan juga lingkungan yang bagus juga. Jadi overall ini rekomen dan sangat nyaman, dan ini saya baru 3 hari. Cuacanya juga nggak terlalu bikin kedinginan di malam hari, dan kalau misalnya di siang hari juga pintu tinggal dibuka dan angin langsung keluar. Jadi sangat-sangat nyaman dan ruangannya juga luas banget. Jadi overall gitu aja untuk video kosan tour di New Zealand Hamilton. Kalau kalian ada rekomendasi video apa lagi yang harus aku buat, tinggal komen di bawah ya. Bye-bye!